Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nantoral. Kali ini saya akan membahas tentang iPhone 11 Pro Max yang saya beli di Tokopedia. Ya, ini saya beli iPhone 11 Pro Max yang mengalami beberapa kendala. Nanti saya akan jelasin apa saja kendala yang terdapat di HP iPhone 11 Pro Max dengan harga 3 juta rupiah ya. 3 juta rupiah ya, 11 Pro Max 3 juta, nggak usah berharap lebih ya. Oke, kita buka dulu awal-awalnya. Kita cek di sentuhan layar, sudah saya cek normal semua. Kita cek brightness di mode terang, bagus ya, nggak ada minus dan nggak ada problem ya. Turunnya on. Walaupun ini LCD sudah gantian, tapi LCD-nya gantian dengan original. Walaupun iOS 18 ini sudah support kita untuk bisa aktif turun tanpa pindahin data ya, ataupun pindahin chip ya. Oke, kalian lihat ini HP 11 Pro Max ya. Sekalian lihat, ini 256 GB, tutupkan 256 GB ya, 256 GB. Saya nengok di riwayat service yang sudah di service, yaitu baterai, LCD dan Face ID bermasalah. Memang dari pertama user jual ke saya ya, sebagai saya penjual, HP ini sudah mengalami kendala seperti yang kalian nampak, yaitu baterai, tampilan, dan Face ID. Sini sudah mengalami off ya. Baterai sudah diganti, LCD diganti dengan original copotan dan tidak pindah chip. Begitu juga dengan Face ID sudah diganti dengan fleksibel baru ya ini. Kalau misalnya fleksibel lama, kemungkinan masih ada true date-nya. Ini tidak ada lagi true date. Mungkin di esok ataupun kemudian hari saya akan jelaskan tentang true date kayak mana ya. Sebab nggak ada barang yang dapat true date ya. Oke, kita akan bahas untuk modem firmware-nya. Ini ada, semua ada. IMEI 2 aman ya. Ini 11 Pro Max iOS 18.1, sekalian lihat ya. Minusnya saya akan jelaskan tentang minus. Apakah worth it dibeli dengan harga 3 juta 3 juta lebih sedikit ya, 3 juta pas mungkin bisa kita bilang, sebab lebih kurang 3 juta ya. Pertama yaitu minusnya di kamera belakang ya. Apa bang minusnya? Minusnya kamera belakang, satu kalinya off ya, dua kalinya bisa tapi getar. Sekalian lihat, getar ya, tidak gitu ya, getar. 0,5 nya normal, tapi di sini ada seperti hitam di bagian sudut layar ini, ada hitam. Mungkin di bagian ininya kurang pas ya, kurang presisi. Ini bisa diperbaiki, kalau ingin diperbaiki bisa diperbaiki. Ini 199% ini adalah modul kamera yang rusak ya. Kenapa? Saya sudah mencoba menggantikan dengan dengan kamera iPhone 11 Pro Max yang normal. Saya akan pindah ke sini, kameranya normal ya. Tidak ada kendala di bagian mesin ataupun jalur kamera gitu. Kedua, HP ini sering restart sendiri, sering mati sendiri gitu ya. Terkadang dia mati sendiri waktu kita lagi swipe ke atas, mati dia. Arti kata HP ini tidak bisa dimatikan. Kalau dimatikan, dimasukkan password ya, sering restart ulang. Banyak HP iPhone yang mengalami kendala demikian. Itu saya tanyakan kepada teknisi ataupun kawan-kawan saya, itu kendalanya di mesin.
Ada juga beberapa mengalami kendala di bagian fleksibel yang sudah diganti, baik fleksibel NFC ataupun fleksibel on off, ataupun bisa terkendala di bagian baterai juga gitu. Di saat komponen yang tidak compatible atau tidak cocok dengan iPhone ini, api akan ngerestart. Tapi kebetulan saya sudah mencobanya untuk memindahkan mesin iPhone 11 Pro Max ni dengan iPhone 11 Pro Max saya, tapi tetap mengalami restart. Jadi saya simpulkan kalau ini berkendala di bagian mesin. Mungkin di bagian mesin atas dan mesin bawah tidak kurang rata ya, dimasukin timah, dipasangin timahnya kurang rata ataupun kurang presisi ya. Jadi akan mengalami restart di momen-momen tertentu, tapi tidak selalu restart ya, momen-momen tertentu aja mungkin. Oke, itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga yaitu seperti kalian tengok tadi, yaitu baterainya sudah diganti, layar sudah diganti tapi yang original, dan Face ID juga off ya. Itu kendalanya. Yang keempat yaitu IMEI terblokir. IMEI terblokir. Jadi ini adalah nomor model IDA. Tapi di sini realitanya adalah HP ini telah diblokir. Ya, sudah diblokir. Saya coba update ke iOS 18.1. Sebelumnya saya dapat di iOS 18.1 doang, nggak pakai 18.1.1, 18.1 doang. Saya tes jaringannya, muncul jaringan 3 only ya. Tapi di saat sudah saya update ke iOS 18.1.1, tapi tidak bisa lagi menggunakan kartu 3. Cuma bisa menggunakan WiFi only saja. Dan saya cek di nomor serial ataupun email yang saya cek melalui website iCloud.com ataupun MyCheck iCloud, itu HP ini rupanya Inter ya. Jadi nomor model ini sudah disuntit ataupun sudah diubah ataupun sudah dimodifikasi ke IDA. Jadi ujungnya sudah diganti oleh teknisi sebelumnya supaya mungkin lebih mudah dijual, disebabkan iming-iming iBox ya. Jadi HP ini akan di-unlock secara 3 bulanan, dijual secara harga normal dan dibilang iBox, dan ujung-ujungnya terblokir gitu. Menurut saya kalau harga 3 juta di iPhone 11 Pro Max 256GB, saya dapatnya utuh, ada HP LCD segala macam, 3 juta menurut saya sangat cocok masih ya dibeli. Lantaran kita tahu sendiri harga pasaran iPhone 11 Pro Max 256GB yaitu 6,5 juta ya. Kita lebih hemat 3,5 juta walaupun banyak kendalanya. Seperti kamera, saya cek di Tokopedia untuk ganti kamera, harga kamera yang market Indonesia yaitu 400 sekian ya, 450.000 kita bilang. Kita bisa pasang sendiri. Jadi kita cuma mengeluarkan biaya untuk kamera ya 3,5. Untuk Face ID memang sudah tidak bisa di-on-kan lagi, walaupun kita ganti fleksibelnya, lantaran fleksibel bawaannya sudah tidak ada lagi. Untuk baterai dan LCD tetap akan mengalami notifikasi, lantaran memang tidak ada komponen sebelumnya. Nggak bisa kita pindah chip ataupun tidak bisa kita pindah fleksibel baterainya. Jadi tetap akan mengalami komponen service ini tetap akan tampil di menu mengenai. Nah, ini dia. Baru kita bilang tadi HP ini suka restart sendiri di momen tertentu dan HP ini nyala sendiri gitu. Ya, yang lainnya HP ini overall normal, nggak ada kendala di lainnya seperti overheat, nge-lag ataupun sebagainya tidak ya. Selama saya pakai 1 harian tidak ada mengalami hal demikian. Tapi yang harus digarisbawahi, HP ini akan normal di saat kita menggunakan brightness full ya, brightness full kita gunakan, dan kita gunakan HP ini secara
Over, ya, maksudnya over itu secara berlebihan gitu. Misalnya kita pakai non-stop gitu, HP itu kita pakai non-stop, HP ini tidak mengalami restart ya, akan normal gitu. Jadi untuk saya pribadi HP ini sangat worth it saya beli di 2024 yang mengalami minus seperti saya jelaskan sebelumnya. Bagi kalian yang minat HP ini, saya akan jual HP ini gitu. Jadi yang bagi minat chat aja nomor WA di deskripsi ataupun Gmail aja, saya secara 24 jam akan aktif Gmail ataupun WA saya sebab ada admin yang